Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan membuat video tutorial percobaan fenomena distribusi. Selamat menyaksikan. Guys. Saya Elma Ningsih Saya Siti Fatul Jannah, dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. kelas D, angkatan 2019. Selamat menyaksikan. Langkah pertama sebelum kita memulai percobaan ini, kita akan menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Yang pertama buret dan statif. Yang kedua pipet volume. Yang ketiga pipet tetes. Keempat gelas kimia. 5 Erlenmeyer. 6 gelas ukur. Yang ketujuh corong pisah. Dan yang terakhir yaitu neraca analitik. Jadi langkah kedua untuk percobaan ini kami akan menyiapkan bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, oleum kokos atau minyak kelapa. Yang kedua, aquades. Yang ketiga, indikator PP. Keempat, asam benzoat. Kelima, asam borat. Yang terakhir, larutan NaOH baku. Jadi pada tahap ketiga yaitu proses penimbangan asam borat sebanyak 100 mg. Kemudian setelah menimbang bahannya dicatat, tuang ke dalam labu ukur, lalu kertas tekanannya dituang. Jadi alat tambahan yang digunakan yaitu corong gelas dan labu ukur. Tahap yang tadi yaitu menimbang asam borat dan dimasukkan ke dalam labu ukur dan kemudian dilarutkan dengan aquades sebanyak 100 ml dan dicukupkan sampai tanda. Setelah asam borat larut, pada tahap ini kita akan melakukan dua perlakuan, yaitu yang pertama, perlakuan dengan partisi, yang kedua, perlakuan tanpa partisi. Jadi pertama-tama kita akan mengerjakan perlakuan dengan partisi dengan cara sebagai berikut. Asam borat yang telah larut dipipet dengan menggunakan pipet volume sebanyak 50 ml. Jadi larutan asam borat yang telah dipipet dimasukkan ke dalam corong pisah. Kemudian diukur oleum kokos sebanyak 50 ml.
Kemudian, oleh glukosa yang telah diukur dimasukkan ke dalam corong pisah yang telah berisi asam borat. Kemudian dilakukan pengucukan dan didiamkan selama 15 menit. Fungsi dari corong pisah ini adalah untuk memisahkan dua campuran yang tidak saling menyatu. Untuk memudahkan cairannya mengalir, tutup corong pisah harus dibuka. Coba perhatikan, cairan yang berwarna putih pucat ini adalah air, dan yang akan tertinggal di corong pisah ini adalah cairan yang berwarna kuning pucat, yaitu minyak. Selanjutnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes. Setelah itu dititrasi dengan larutan baku NaOH. Dititrasi hingga berwarna putih muda. Jadi pada tahap ini saya akan mengerjakan perlakuan yang tanpa partisi dengan mengambil larutan asam borat sebanyak 25 ml dengan menggunakan pipet volum. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Dan ditambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes. Selanjutnya dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH baku.
Jadi pada akhir percobaan fenomena distribusi, kita akan menghitung koefisien distribusi dari asam borat dari data yang telah diamati. Berat sampel yang sudah ditimbang yaitu 0,1029 gram atau 102,9 mg. Berat kesetaraan asam borat 61,83, volume titrasi tanpa partisi 3,0 mili, volume titrasi partisi 2,3 mili, normalitas NaOH 0,1 N, volume asam borat yang diambil yaitu 25 mili, faktor pengenceran 100 dibagi 25 jadi 4 mili. Rumus untuk menghitung persen kadar tanpa partisi atau CB yaitu volume titrasi dikali normalitas NaOH dikali berat kesetaraan dikali faktor pengenceran dibagi berat sampel dikali volume larutan dan dikalikan 100%. Di sini dimasukkan semua data-data yang telah diamati, kemudian hasilnya yaitu 0,55%. Terus rumus untuk menghitung persen kadar tanpa partisi atau CA dengan rumus yang sama dan dimasukkan semua data yang diamati dan hasilnya 0,72%. Untuk mencari koefisien distribusi dengan rumus CA dikurang CB dibagi dengan CA, kita masukkan nilainya dan hasilnya 0,23%.